Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutakathirah wa ayyadihil wafirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamu ahli dunya wa imamu ahli akhirah wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa qala ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un wallahu a'lam bimuradih. Makna dari ayat tersebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan dilahirkannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia, semua semesta alam mendapatkan rahmat dari baginda besar Nabi Muhammad SAW, baik dari manusianya terkhusus yang menjadi umatnya, begitu pula hewan-hewan bahkan benda mati pun mendapatkan rahmat kasih sayang dari baginda besar Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali kisah yang diceritakan tentang benda mati, yaitu mimbarnya Rasulullah SAW yang terbuat dari pohon kurma. Ketika itu diceritakan karena mimbar tersebut sudah terlalu lama digunakan dan tidak begitu layak untuk digunakan kembali. Ketika diganti dengan yang baru, Nabi besar hendak melakukan khutbah, terdengar suara tangisan dari pojok bangunan masjid. Siapa gerangan yang menangis? Ketika ditemui oleh Nabi besar Muhammad SAW, ternyata yang menangis bukanlah manusia, hanya sepotong dari pohon kurma bekas mimbar baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia merindukan akan jasad yang begitu indah, jasad yang begitu wangi, yang biasa nempel di pohon tersebut, namun sekarang digantikan dengan yang baru. Dia merasa kesedihan, kehilangan, sehingga merintih menangis karena tidak lagi digunakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Seketika itu Nabi langsung memeluk potongan pohon kurma tersebut, memeluk dan diberi kasih sayang, dan diberikan pencerahan, diberikan penjelasan, diberikan bisyarah oleh baginda, sehingga pohon bekas mimbar tersebut terhenti menangisnya karena sudah mendapatkan kasih sayang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itulah yang dimaksud dengan ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pohon kurma yang secara zahirnya itu hanya benda mati mendapatkan kasih sayang. Bagaimana dengan kita yang menjadi umatnya? Maka siap-siaplah untuk mendapatkan rahmat yang begitu besar, namun harus disambut dengan hati yang penuh kecintaan, hati yang penuh kerinduan. Karena kalau tidak ada rindu, tidak ada cinta dari kita, bagaimana akan menyambut kecintaan tersebut? Bagaimana cinta kasih sayang Nabi besar Muhammad untuk umatnya akan bersemayam di diri kita, sedangkan kitanya tidak membuka hati? Maka bukalah hati kita di dalam menyambut hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW di bulan suci ini.
tahun 1442 Hijriah. Kita berada sudah ribuan tahun, sudah hampir 15 abad kita ditinggalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dahulu sebelum 1500 tahun yang lalu ada sosok yang dilahirkan ke alam dunia, tepatnya pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi, tahun di mana dilahirkannya Nabi besar Muhammad SAW, atau tepatnya di tahun gajah. Setelah kita memahami apa itu arti rahmat yang Allah turunkan kepada seluruh alam semesta, yang mana kita harus menyambutnya dengan penuh kesenangan, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kecintaan, agar rahmat tersebut bisa bersemayam, cinta tersebut, kasih sayang tersebut yang sudah diberikan oleh Nabi semenjak 1400 tahun lebih. Tinggal kitanya bisa tidak menyambut cinta tersebut. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran di ayat lain, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, bifadlillahi, dengan keutamaan Allah, wa birahmatihi, dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan itu semua berbahagialah kalian semua. Berbahagia atas diberikan, atas ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat dari Allah menurut mufassirin yaitu dinul haq, agama yang benar, yaitu agama Islam. Tapi setelah menelaah kita tadi dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat yang paling terbesar adalah diutusnya, dilahirkannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya. Patutnya kita berbahagia, berbangga diri atas dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Harusnya kita berbahagia, berbangga diri atas kita dilahirkan, dikeluarkan ke alam dunia menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semua makhluk, bahkan para nabi, para rasul terlebih dahulu pun menginginkan menjadi umat kekasih Allah baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunggu apa lagi kita untuk menyambut kebahagiaan tersebut? Umat-umat terlebih dahulu aja mengharapkan menjadi umatnya. Nah, kita yang sudah menjadi umatnya, masa tidak bahagia? Masa tidak bangga diri? Maka tunjukkan rasa bahagia, rasa bangga diri tersebut dengan menyambut hari besar, hari dilahirkannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal. Oleh sebagian ulama yang meriwayatkan, ada yang meriwayatkan lagi tanggal 9 Rabiul Awal. Bahkan menyambut, membanggakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW sudah dicontohkan oleh beliau sendiri di dalam Sahih Muslim, meriwayatkan hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumil itsnain, ditanya atas puasa hari Senin, karena Nabi dahulu dawam puasa hari Senin. Ditanya Rasul, ya Rasulullah, kenapa engkau selalu puasa di hari Senin? Maka bagaimana jawaban Rasul? Fihi wulidtu wa fihi unzila alai. Di hari tersebut saya dilahirkan dan di hari Senin juga saya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, Nabi sendiri saja membanggakan hari kelahirannya, membanggakan hari
diturunkan wahyu oleh Allah. Itu menunjukkan oleh ulama, dikatakan bahwa itu menunjukkan Nabi mengajarkan kepada kita untuk bersyukur, berbangga atas dilahirkannya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ihtifal bi maulidin Nabi, merayakan hari kelahiran Nabi, itu sudah diajarkan langsung oleh Nabi sendiri, langsung diajarkan di dalam hadis Sahih Muslim tadi. Begitu pula para ulama banyak berbincang-bincang tentang hari perayaan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW dari kurun kelima sudah banyak diperbincangkan, sudah banyak dipertanyakan. Ini termasuk amalan yang apa? Amalan yang baik ataukah amalan yang salah? Semua ulama perbincangkan tentang kebolehan merayakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Yang menjadi kesimpulan bahwasanya banyak mayoritas ulama mengatakan bahwa merayakan hari kelahiran Nabi besar itu hukumnya diperbolehkan dengan landasan dalil-dalil, sebagian dalil yang tadi sudah saya sampaikan. Sebagaimana Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Manhajus Salaf fi fahmin nusus bainan nadhariyah wat tatbiq, di situ dicantumkan bahwa qad yuthabu ba'dun nas ala fi'lil maulid wa kadza ma yuhdithuhu ba'dun nas imma mudahatan lin nasara fi miladi Isa alaihi salam wa imma mahabbatan lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'ziman lahu. Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang melakukan maulid, membacakan maulid, merayakan hari kelahiran Kanjeng Nabi, itu bakal diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang terjadi di banyak kaum manusia merayakannya, ada yang dengan mengundang khalayak umum, mengundang para ulama, para asatid, para kiai dengan membacakan sirah dengan tujuan baik, tujuannya untuk menandingi kaum Nasoro, kaum Kristiani di dalam hari kelahirannya Nabi Isa, ataupun melakukan maulid tersebut karena rasa cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW dan mengagungkannya di dalam hari kelahiran tersebut, itu bisa saja akan diberi pahala oleh Allah atas dasar kecintaan dan usaha untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan dilahirkannya Nabi besar Muhammad SAW, bukan karena bid'ah. Karena kita akan mengakui bahwa melakukan perayaan dengan membacakan maulid, berjanji, ad-dibai, simtud duror, atau diyaul lami, al-azab, dan selainnya, itu pastinya tidak ada di zaman Nabi besar Muhammad SAW. Namun itu tidak menjadikan hal tersebut hal yang salah, hal yang fasid, hal bid'ah madmumah, tidak. Akan tetapi itu termasuk bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Karena tidak semata-mata hal yang baru itu salah kaprah, tidak semata-mata hal yang baru itu tercela. Ya. Karena di dalam hadis lain, Sayyidah Aisyah pernah mengatakan hadis, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila ba'dahu, falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha, atau kama qala. Barang siapa yang membuat perkara yang baru, yang perkara tersebut perkara baik, lalu diikuti oleh orang-orang selanjutnya, dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti melakukan hal tersebut. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang melakukan perkara baru yang buruk, yang menentang syariat, dia akan mendapatkan dosa
dan dosa orang-orang yang melakukan setelahnya. Jadi kenapa saya mengatakan pembacaan maulid tersebut termasuk bid'ah yang baik? Karena di dalam buku kitab maulid, baik Berjanji, Ad-Dibai, semua di situ menceritakan tentang keistimewaan Nabi besar Muhammad SAW, sejarah beliau, sejarah bagaimana rahmatnya beliau yang dirasakan oleh seluruh makhluk yang hidup di zaman Nabi besar Muhammad SAW. Karena ketika kita mendengarkan kisah-kisah tersebut, ketika kita membacakan cerita sejarah tentang baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, akan tergugah diri kita ini, akan lebih kenal lagi. Karena kita sudah sangat jauh, 1400 tahun tidak menemui langsung zaman Nabi besar Muhammad SAW. Kalau bukan dengan sejarah yang diceritakan, bagaimana kita akan kenal? Kalau tidak kenal, bagaimana kita akan cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kesimpulannya bahwa merayakan hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hal yang sangat baik. Itu menunjukkan bahwa kita bangga diri, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang begitu agung, nabi yang begitu mulia, nabi yang begitu tinggi kedudukannya di sisi Allah, sehingga umatnya pun ikut diangkat derajatnya, ikut dimuliakan oleh Allah. Karena nabinya yang paling mulia, maka umatnya pun ikut menjadi umat yang paling mulia. Berbangga dirilah kita yang telah dijadikan menjadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Dan tanamkanlah rasa cinta, karena Rasul sudah dari sejak dahulu selalu memikirkan umatnya. Ummati, ummati, ummati. Itu yang menunjukkan kasih cinta yang sudah ditanamkan oleh Rasul kepada umatnya. Tinggal kitanya yang membuka hati, menyambut cinta tersebut agar bersemayam di diri kita, sehingga ada koneksi yang kuat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau sudah ada koneksi yang kuat antara diri kita dan baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, itu akan lebih mudah, akan bisa dipastikan kita akan mendapatkan syafa'atul uzma, syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka dan dimasukkan kita kepada surga, dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.